saya Dia Azhar. Saya Ulfa. Saya Taskia. Saya Nadia Maulida. Saya Fatul Khawarir. Dan satu orang lagi teman kami yang sedang berhalangan, yaitu Mulia Fitri. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi yang berjudul Prinsip dan Desain LKPD. Materi ini penting untuk kita pahami karena LKPD itu adalah perangkat pembelajaran bagi siswa yang membantu siswa untuk lebih aktif, terarah, dan juga pembelajaran lebih bermakna. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nadia Azhar. Pada Nadia, dipersilahkan. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian LKPD. LKPD adalah lembar kegiatan lembar kerja peserta didik yang berisi tugas, informasi, dan petunjuk yang diberikan guru dan dikerjakan oleh siswa secara mandiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, fungsi LKPD yang pertama sebagai media ataupun bahan ajar, membantu peserta didik mengikuti pembelajaran dengan aktif dan mandiri. Yang kedua, sebagai petunjuk pembelajaran bagi siswa, membantu peserta didik dalam kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan terstruktur. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada prinsip penyusunan LKPD. Yang pertama, menyesuaikan karakteristik peserta didik. Artinya, LKPD harus disusun sesuai dengan usia, perkembangan, dan kemampuan peserta didik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pedoman penyusunan LKPD. LKPD yang baik dilihat dari berbagai strukturnya, antara lain membuat tujuan pembelajaran, tujuan LKPD, dan kegiatan peserta didik. Isi LKPD dapat dipahami dari tujuan pembuatannya. Jika LKPD dirancang untuk memahami konsep melalui proyek atau kegiatan praktikum, maka itu disebut LKPD eksperimen. Baik teman-teman, pada saat ini kami menyediakan atau memaparkan contoh desain LKPD ya. Boleh dilihat di makalah ada di halaman 7, kalau nggak salah ada. Nah, seperti yang sudah diterangkan oleh teman saya barusan, prinsip LKPD itu ada 4. Yang pertama, menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Nah, hal itu bisa kita lihat dari sini, dari pemilihan mata pelajarannya tentang hak dan kewajiban warga negara. Selain itu, kegiatan seperti membaca tabel, membuat kesimpulan, memasangkan jawaban, itu sesuai dengan pemahaman peserta didik sekolah dasar. Selanjutnya, sesuai dengan tujuan atau capaian pembelajaran. Hal tersebut bisa dilihat dari awal, pada bagian awal LKPD sudah tertera, yaitu tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada langkah-langkah penyusunan LKPD. Yang pertama ada analisis kurikulum. Pada tahap ini guru harus memahami capaian pembelajaran atau kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa. Yang kedua, menentukan materi sesuai dengan analisis kurikulumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kekurangan LKPD. Yang pertama ada penyusunan membutuhkan waktu cukup lama. Guru memerlukan waktu untuk membuat LKPD. Yang sesuai dengan materi dan kebutuhan siswa agar menarik dan mudah dipahami. Kedua, interaksi guru dan siswa dapat berkurang jika terlalu sering digunakan. Kelebihan LKPD membantu siswa belajar lebih mandiri. LKPD membantu siswa belajar sendiri melalui petunjuk dan langkah-langkah yang tersedia, sehingga siswa tidak selalu bergantung pada guru. Dua, membuat siswa lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Ini akan dilanjutkan dengan saya. Selanjutnya ada manfaat LKPD. Yang pertama, membuat siswa lebih aktif saat belajar. Dengan adanya berbagai tugas atau kegiatan dalam LKPD, siswa terdorong terlibat langsung dalam pembelajaran, sehingga tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi juga aktif berpartisipasi dalam kegiatan belajar. Yang kedua, membantu siswa lebih mudah memahami materi
berguna, terarah, dan mendalam. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya, LKPD atau lembaga kerja peserta didik adalah sebuah alat atau media yang mempermudah pendidik dalam proses pembelajaran dan membantu peserta didik dalam melatih kemampuan berpikir kritis, mandiri, kreatif, dan juga mampu proses pembelajaran lebih terarah dan bermakna. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Nanti satu Yelda, baik saya, Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, apa saja kelebihan penggunaan LKPD dalam proses pembelajaran? Di kelompok 2 ingin bertanya, menurut saudara apa tantangan terbesar dalam penyusunan dan penerapan LKPD di sekolah? Saya memakai dari kelompok 1 nanti kekurangan LKPD di masalah terdapat misalnya kekurangannya yaitu LKPD tersebut belum menggunakan pendekatan tutorial leader. Bagaimana LKPD yang menggunakan pendekatan tutorial leader? Silakan, saya Nadia dari kelompok 3. Pertanyaannya, apa perbedaan fungsi LKPD sebagai media atau bahan ajar dengan fungsi sebagai alat untuk penilaian? Baik, perkenalkan saya Nengah Faira dari kelompok 6. Pertanyaan saya, apa peran LKPD dalam membantu guru selama proses pembelajaran? selanjutnya bonus kita bersama yaitu bagaimana ini? Silakan pertanyaannya. Apakah bisa menyusun LKPD secara tidak sistematis? Saya akan menjawab pertanyaan dari Nafisa Yudha. LKPD merupakan salah satu jenis sumber belajar yang disesuaikan dengan kondisi peserta didik sebagai sarana menunjang pembelajaran agar peserta didik semakin kreatif, inovatif, serta aktif di kelas. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Milahti. Menurut kami, tantangan terbesar dalam penyusunan dan penerapan LKPD di sekolah adalah menyesuaikan isi dan kegiatan dalam LKPD dengan kemampuan, kebutuhan, dan karakteristik siswa yang beragam. Apakah bisa diberikan? Pertanyaan dari Naila Mahira. Peran LKPD bagi guru adalah sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Guru membantu menilai karakteristik, kemampuan, keaktifan peserta didik, serta membantu siswa dalam melatih potensinya sendiri. Apa bisa diterima? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Faisul. Tidak disarankan menyusun LKPD secara tidak sistematis. LKPD yang baik harus disusun secara runtut dan terstruktur agar mudah dipahami siswa serta dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Bisa diterima? LKPD sebagai bahan ajar berfungsi membantu siswa memahami materi dan membimbing proses belajar. Sedangkan LKPD sebagai alat penilaian berfungsi mengukur pemahaman dan pencapaian hasil belajar siswa. Apakah bisa diterima? Bisa. Dan dari Muhammad yang penting kekurangan LKPD dijelaskan berdasarkan studi pendahuluan bahan ajar sudah cukup tersedia dengan komponen LKPD yang dipakai hanya berupa soal dan LKPD tersebut belum menggunakan pendekatan tutorial rider. Jadi LKPD yang belum menggunakan model atau pendekatan tutorial rider itu adalah LKPD yang belum terdapat gambar atau ilustrasi yang digunakan. Bisa diterima? Baik, terima kasih.